Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama aku Yulis Lestari dengan NPM 251302452. Di sini aku akan menyampaikan materi dari bab 1 sampai bab 7 tentang yang berasal dari buku Administrasi Laboratorium, lalu memberikan pertanyaan reflektif beserta dengan jawabannya. Jadi bab 1 di buku Administrasi Laboratorium itu berisikan tentang pengantar administrasi laboratorium, yang dimana di bab 1 ini membahas tentang seberapa penting sih peran laboratorium di sektor pendidikan. Nah, jadi pertanyaan reflektifnya itu, seringkali laboratorium itu hanya dijadikan sebagai tempat penyimpanan alat dan bahan. Bagaimana seharusnya administrasi laboratorium itu diubah agar dapat berfungsi sebagai sistem pengendalian yang mendukung integrasi teori dan praktik sekaligus manajemen keselamatan kerja. Nah, administrasi laboratorium itu harus dipahami sebagai mekanisme pengendalian yang sistematis untuk mencegah penggunaan alat yang tidak teratur. Nah, penggunaan alat yang tidak teratur itu misalnya seperti saat ada seorang siswa atau siswi yang meminjam satu alat, misalkan mikroskop, lalu dia tidak mengembalikannya ke tempatnya atau dia mengembalikan dalam kondisi yang kurang baik gitu. Lalu pencatatannya itu tidak terupdate gitu. Nah, jadi pengguna yang selanjutnya itu bakalan kayak bingung gitu, siapa yang pakai alat ini sebelumnya dan kerusakan apa sih yang telah dialami oleh alat ini sebelumnya. Nah, setelah itu ada yang namanya pemborosan bahan. Nah, kalau kita mau memakai suatu bahan itu harus benar-benar diukur tuh dalam artian tuh kayak pas gitu, nggak lebih ataupun kurang gitu. Soalnya kalau kita pakai bahan itu secara berlebihan itu bakalan terjadi yang namanya pemborosan. Nah, dan risiko kecelakaan kerja itu yang tadi ya, kalau misalkan kita misalkan ada seorang siswi atau siswa minjam, lalu dia tuh mengembalikannya dalam keadaan yang rusak dan tidak melakukan pencatatan kondisi. Nah, pengguna selanjutnya itu bakalan berpotensi mengalami kecelakaan kerja. Misalnya kita menggunakan suatu alat nih, terus habis itu ternyata pada saat penggunaan sebelumnya alat itu rusak gitu. Seperti misalkan kita memakai respirometer. Nah, respirometer ini ternyata ada retakan kecil nih sebelumnya di bagian kacanya atau di tabungnya. Ada retakan kecil yang kita tuh nggak tahu kalau misalkan di situ tuh ada retakan kecil. Nah, kita pakai alat tersebut. Misalkan saat kita ingin membuka tabungnya itu kita kan nggak tahu ada retakan kecil itu. Kalau misalkan kena tangan itu bisa melukai kita, guys. Nah, dalam praktiknya laboratorium ini perlu memiliki prosedur yang jelas terkait penyimpanan dan pembuangan bahan kimia atau mikroorganisme yang sensitif agar kegiatan pembelajaran tetap aman. Nah, bahan kimia ini juga nggak bisa sembarangan diletakkan dan disimpan di sembarang tempat. Jadi bahan kimia dan mikroorganisme ini memiliki tempat khusus, ruang penyimpanan khusus ya, supaya mereka ini tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan lain yang menyebabkan biasanya kalau misalkan bahan kimia itu dicampurkan tempatnya atau peletakannya dengan
alat atau bahan lain, itu mereka bakal mengalami oksidasi. Nah, karena dia mengalami oksidasi itu, jadi bakalan reaksi oksidasi itu kan bisa menimbulkan berbagai faktor gitu. Pokoknya misalkan dari alkohol sama peralatan ini, misalkan dari alkohol kita campur sama bukan alkohol, misalkan asam-asam deh, kita campur sama kayak alat yang besi atau apapun itu, misalkan dia dapat menyebabkan oksidasi dan menimbulkan adanya asap atau pokoknya banyak lah hasil-hasil dari oksidasi itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, selain itu, administrasi yang baik akan menjadikan laboratorium sebagai tempat mahasiswa untuk menguji teori, melatih kemampuan berpikir kritis dan teknis, seperti misalnya mau menggunakan mikroskop nih, seperti kemarin yang telah diajarkan oleh Bapak misalkan seperti kemarin kan kita belajar cara penggunaan mikroskop, terus habis itu apar dan lain-lain oleh Pak Median. Nah, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui analisis data dan hasil eksperimen yang valid gitu. Misalkan seperti kemarin kan kita diajarkan cara penggunaan apar dan lain-lain gitu kan. Kita diajarin fungsi-fungsi apar, bagian-bagian apar dan lain-lain gitu. Kita kan ditanyain sama Bapak Median tuh kayak semuanya harus jawab. Nah, itu melatih berpikir kritis. Setelah itu yang kedua, itu ada yang namanya teori dasar administrasi laboratorium. Nah, pertanyaan reflektifnya itu dalam kondisi sumber daya yang terbatas dan jumlah pengguna yang banyak, bagaimana penerapan prinsip keteraturan, keterbukaan, dan akuntabilitas dapat mengatasi konflik jadwal serta pengambilan keputusan anggaran. Nah, pengelola laboratorium itu perlu menjalankan seluruh rangkaian kegiatan secara konsisten, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Prinsip keteraturan membantu agar penggunaan fasilitas menjadi tertib dan terkontrol. Nah, prinsip keterbukaan memungkinkan informasi seperti jadwal dan kebijakan dapat diakses oleh semua pihak sehingga tidak terjadi bentrokan antar pengguna. Nah, jadi untuk dapat menggunakan laboratorium itu secara efektif dan secara secara konsisten, itu tuh kita tuh bisa menggunakan prinsip keteraturan, keterbukaan, dan akuntabilitas namanya ya. Nah, jadi supaya kegiatan di laboratorium itu berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala pada saat melakukan suatu praktiknya, kita harus menerapkan 3 teori tersebut. Nah, sementara itu prinsip akuntabilitas itu menekankan bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas fasilitas yang digunakan. Nah, akuntabilitas seperti yang aku bilang di bab 1 tadi, itu tuh kita tuh kalau misalkan meminjam atau mengembalikan barang, dia tuh harus menulis di logbook ya biasanya. Nah, fungsi logbook itu sendiri untuk mengakuntabilitas data-data dan
data-data dari alat tersebut gitu. Jadi dari misalkan dari kita mau meminjam itu kita tuh menuliskan bagaimana kondisi saat kita pinjam. Terus setelah itu setelah dipinjam tuh kita tuh menuliskan di logbook juga kapan alat itu dikembalikan dan kapan dan jamnya bisa juga. Terus habis itu kondisi alat tersebut juga tuh bagaimana kita tuliskan di logbook. Nah, terus dalam hal anggaran, pengadaan alat dan bahan kimia harus didasarkan pada data yang akurat melalui analisis kebutuhan. Nah, kalau pengadaan alat ini kita harus menganalisis terlebih dahulu mahasiswa atau mahasiswi ini sedang memerlukan alat apa sih gitu. Misalkan mikroskop nih, mahasiswa pendidikan biologi ini ingin melakukan praktikum menggunakan mikroskop, tetapi mikroskop yang ada di laboratorium itu sangat masih belum mendukung untuk praktik tersebut. Nah, kalau misalkan seperti itu, misalkan mikroskop yang sebelumnya itu udah jelek atau kurang bagus gitulah ya. Nah, itu bisa dipertimbangkan untuk membeli yang baru untuk pengadaan alat yang baru. Nah, kita juga harus melakukan evaluasi secara berkala agar penggunaan dana itu lebih efektif dan memberikan manfaat optimal bagi pembelajaran. Nah, supaya misalkan kayak mikroskop yang sebelumnya ini belum masih bisa digunakan nih, belum kayak kondisinya itu masih bagus. Nah, itu tuh masih bisa dipertimbangkan untuk tidak membelinya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan masih bisa dibenerin atau dikalibrasi ulang, itu kita gunain aja mikroskop yang sebelumnya, seperti itu. Nah, setelah itu yang nomor 3 itu ada yang namanya inventarisasi sarana dan prasarana. Nah, pertanyaan reflektif yang aku buat itu, jika sebuah laboratorium sering mengalami kehilangan alat kecil dan kerusakan furniture yang tidak terdeteksi seperti yang tadi aku jelaskan ya, seperti respirometer yang tadi aku jelaskan ya, itu kan kerusakannya tuh nggak terdeteksi gitu kan, kayak dia cuma ada retakan kecil gitu. Jadi bagaimana sih penggunaan sistem pengkodean digital dan inspeksi visual berkala dapat memperbaiki pengelolaan aset tersebut. Nah, laboratorium itu perlu menggunakan sistem penataan berbasis komputer dengan pengkodean seperti alfanumerik, barcode, atau RFID agar data dapat diperbarui secara real time dan alat dapat dilacak dengan cepat. Nah, selain penggunaan logbook, ternyata kan sekarang kan sudah berkembang ya dengan pesat teknologi itu ya. Jadi kita tuh bisa menggunakan yang namanya barcode, alfanumerik atau RFID supaya pencatatan data itu tuh bisa kita lihat secara langsung gitu, bisa kita masukkan secara langsung tanpa kita harus ke laboratoriumnya gitu. Misalkan kita sedang menggunakan alat tersebut nih, nah terus habis itu terjadi kecelakaan, nah kita dapat mencatatnya secara langsung melalui barcode yang ada pada alat tersebut. Nah, selain itu, untuk mengatasi kerusakan fisik seperti tadi ya, yang retakan kecil itu, pengelola itu perlu melakukan inspeksi visual secara berkala terhadap kondisi ruangan, meja, kursi, hingga ventilasi. Nah, hasil pengecekan itu
harus dilakukan supaya misalkan yang menjadi penyebab alat itu rusak itu bukan orangnya loh, ternyata kondisi dari ruangan tersebut gitu. Misalkan seperti ventilasi kan sebenarnya nggak mungkin juga sih kalau misalkan si alat tersebut tuh tersenggol terus langsung retak sedikit, tapi ini kita hanya gunakan sebagai sebagai dugaan sementara gitu. Kayak gitu nggak selamanya harus menyalahkan si pengguna alat tersebut, tapi kalau misalkan yang kondisi ruangan, meja, kursi, hingga ventilasi ini kita dapat gunakan untuk seperti bahan-bahan kimia ya. Nah, hasil dari inspeksi tersebut kemudian dicatat dalam laporan kondisi peralatan secara berkala. Nah, laporan ini itu dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan perbaikan atau penggantian alat kepada pimpinan sehingga kegiatan praktikum itu tidak terganggu oleh fasilitas yang rusak. Nah, selanjutnya di bab 4 itu ada yang namanya pengadaan dan inventarisasi alat atau bahan. Nah, pertanyaan reflektif yang aku buat itu, bagaimana sih strategi pengadaan alat yang menggabungkan perencanaan kebutuhan dan sistem FIFO dapat mencegah kerugian akibat bahan kimia yang kadaluarsa atau habis saat praktikum. Nah, pengelolaan laboratorium ini perlu melakukan analisis kebutuhan dengan menghitung rata-rata penggunaan pada periode sebelumnya agar tidak terjadi penumpukan stok atau kekurangan bahan saat dibutuhkan. Nah, seperti yang sebelumnya tadi gitu, memerlukan analisis gitu. Terus habis itu melakukan analisis di periode sebelumnya, kayak misalkan nih di tahun lalu itu angkatan 25 tuh melakukan praktikum 1, praktikum 2, praktikum 3. Nah, itu di tahun berikutnya tuh harus harus mengevaluasinya gitu. Di tahun yang 24 ini tuh kita harus melakukan evaluasi gitu. Kurangan apa sih yang didapatkan di tahun ini gitu? Apakah alat atau bahan yang digunakan tuh masih kurang di tahun 24 ini. Nah, sehingga di tahun berikutnya tuh kita dapat memaksimalkan gitu masukan alat dan bahan. Nah, setelah itu ketika barang diterima perlu dilakukan verifikasi fisik untuk memastikan bahwa spesifikasi barang sesuai dengan pesanan sebelum dicatat dalam sistem. Nah, di saat kita atau di saat para dosen atau misalkan nih kita menjadi guru, nah di saat barang yang kita beli untuk praktikum itu ketika diterima kita tuh perlu melakukan pengecekan ya. Misalkan kayak di dalam perjalanan itu kan nggak selamanya berjalan dengan lancar gitu. Misalkan alat yang kita pesan itu berupa kaca nih, misalkan respirometer yang tadi atau cawan Petri nih, kita harus mengeceknya satu persatu gitu. Apakah ada kerusakan pada alat tersebut. Nah, setelah itu dalam penerapan sistem FIFO, first in and first out sangat penting, yaitu bahan yang terlebih dahulu datang harus digunakan terlebih dahulu. Nah, ini tuh supaya kita tuh kalau barang yang terlebih dahulu datang itu kan expire-nya itu kan lebih dekat gitu kan dari barang yang baru-baru ini datang, kayak barang yang baru datang gitu. Jadi barang yang lama yang masih ada kita harus menggunakannya terlebih dahulu. Nah,
supaya tidak sia-sia ya barang tersebut tuh tidak sia-sia karena kadaluarsa. Nah, kalau kadaluarsa terpaksa kita harus membuangnya. Nah, terus selanjutnya itu yang kelima tuh ada yang namanya manajemen pemeliharaan dan perawatan. Pertanyaan reflektif yang aku buat itu, apa sih dampak terhadap kredibilitas penelitian jika laboratorium itu tidak melakukan pemeliharaan dan kalibrasi alat, serta bagaimana penanganan limbah dari alat atau bahan yang rusak. Nah, jika alat yang sensitif seperti misalnya spektrofotometer tidak terkalibrasi secara rutin, maka data yang dihasilkan bisa menjadi tidak akurat dan dapat menurunkan validitas hasil penelitian. Nah, kalau alat yang sudah diajarkan oleh Bapak Median itu sebenarnya tuh ada yang namanya tuh neraca analitik, neraca House ya pokoknya yang 2 itu ada yang 4 lengan dan ada yang 3 lengan. Nah, itu kalau misalkan tidak dikalibrasi secara rutin, dia tuh pengukurannya tuh bakalan enggak akurat gitu. Jadi misalkan kita mau pakai kan ada tuh di salah satu neraca tuh yang bisa untuk mengukur berat cairan. Nah, misalkan kita mau melakukan praktikum dengan cairan, nah kita tuh saat pengukuran itu kan hasilnya tuh udah nggak sesuai tuh kalau misal alat tersebut nggak dikalibrasi secara rutin. Nah, hasilnya tuh bakalan nggak akurat, dia tuh dapat menurunkan kualitas dari hasil praktikum tersebut gitu. Misalkan ya yang tadi itu kita sedang ingin melakukan pengukuran cairan yang akan dicampurkan dengan cairan lain deh misalkan, itu kita juga bisa terjadi yang namanya kecelakaan kerja guys. Nah, setelah itu oleh karena itu pemeliharaan alat tuh harus mencakup pemeliharaan rutin atau preventif, perbaikan jika terjadi kerusakan atau korektif, dan pengecekan untuk mendeteksi kerusakan sejak dini atau yang dinamakan dengan prediktif. Nah, hal ini itu bertujuan untuk menjaga kualitas alat dan memperpanjang masa pakainya. Nah, terkait limbah alat yang rusak atau bahan kimia yang sudah kadaluarsa tidak boleh dibuang sembarangan. Laboratorium itu perlu melakukan pemisahan limbah berdasarkan tingkat bahayanya untuk melindungi kesehatan pengguna dan mencegah pencemaran lingkungan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Nah, misalkan seperti kita nih kayak mikroskop yang lama yang udah tidak terpakai lagi, itu tuh kita tuh nggak boleh kayak langsung membuangnya di kotak sampah biasa gitu. Jadi karena biasanya alat-alat laboratorium itu kan mengandung bahan-bahan yang yang dapat merusak lingkungan gitu ya, bersifat korosif. Nah, kita biasanya ada penyimpanan sementaranya, namanya tempat penyimpanan sementara untuk bahan-bahan yang bersifat cair ataupun alat-alat seperti mikroskop dan lain-lain. Nah, bahan-bahan cair itu juga bisa mencemari lingkungan. Seperti misalkan kita membuang asam sulfat nih di lingkungan terbuka, kayak orang yang lewat di situ tuh bakal terkena dampaknya, bakal melukai mereka gitu ya. Nah, setelah itu
di bab 6 itu ada yang namanya administrasi aktivitas laboratorium. Nah, pertanyaan reflektif yang aku buat itu bagaimana sih cara mengolah jadwal praktikum yang padat agar penggunaan alat terbatas seperti mikroskop elektron tetap optimal tanpa melanggar kapasitas ruang dan standar keselamatan. Nah, pengelolaan jadwal itu harus dilakukan berdasarkan skala prioritas. Misalnya, praktikum dengan jumlah peserta besar direncanakan lebih awal agar tidak mengganggu penggunaan ruang oleh kelompok lain. Misalnya, kalau misalkan kita mau menggabungkan 2 kelas dalam satu praktikum, itu kita harus dari dari lama gitu, misalkan dari Hamin sebulan atau Hamin berapa minggu deh. Nah, itu harus melakukan perencanaan terlebih dahulu supaya alat yang akan kita gunakan pada saat melakukan praktikum itu tersedia untuk semua pengguna gitu. Jadi semua semua praktikan yang ingin melakukan praktikum itu tuh bisa mendapatkan ilmunya tuh secara secara detail dan secara lengkap, dan mereka tuh dapat mengerti teori dan praktiknya itu secara jelas gitu. Nah, selanjutnya itu tuh ada penggunaan sistem berbasis cloud dapat membantu memberikan informasi jadwal secara real time sehingga lebih transparan dan mudah diakses oleh semua pengguna. Nah, selain itu penggunaan sistem berbasis cloud ini, misalnya pada hari Senin nih di kelas A itu akan mengadakan praktikum. Nah, mereka harus mencatatnya di sistem tersebut gitu. Jadi misalnya kelas B ingin mengecek apakah hari Senin itu ada yang melakukan praktikum atau tidak, itu dapat terlihat di sistem tersebut. Nah, selain itu pengelola perlu mengelompokkan praktikum berdasarkan jenis eksperimen dan memperkirakan durasi penggunaan alat secara realistis. Hal ini penting agar alat yang terbatas dapat digunakan secara maksimal. Nah, yang tidak kalah penting itu kapasitas maksimal ruangan harus tetap dipatuhi untuk menjaga sirkulasi udara dan keselamatan kerja. Nah, sistem peminjaman alat juga perlu diterapkan agar alat yang digunakan itu dapat kembali dalam kondisi bersih dan siap digunakan kembali. Jadi alat tersebut itu tidak dalam kondisi rusak ataupun cacat. Nah, pada bab 7 itu ada yang namanya dokumentasi dan laporan. Nah, pertanyaan reflektif yang aku buat itu dalam menghadapi audit akreditasi, bagaimana sih peran SOP, surat menyurat, dan sistem pengarsipan fisik serta elektronik dalam menjaga integritas dan akuntabilitas laboratorium. Nah, dokumentasi merupakan pencatatan permanen yang terbukti atau yang menjadi bukti dari setiap kegiatan yang dilakukan di laboratorium. Nah, sistem surat menyurat formal seperti permintaan bahan, laporan eksperimen, dan surat perintah kerja membantu mencegah kesalahan komunikasi dalam operasional saat melakukan praktikum. Nah, penerapan SOP juga sangat penting untuk memastikan bahwa alur administrasi itu berjalan secara jelas, teratur, dan sesuai prosedur sehingga dapat meminimalkan kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Nah, dalam penyimpanan data, alat laboratorium itu perlu menggunakan arsip fisik untuk dokumen yang memiliki kekuatan hukum seperti dokumen dengan tanda tangan asli. Selain itu, arsip elektronik itu digunakan untuk memudahkan pencarian data secara cepat melalui kata kunci. Nah, ternyata dokumentasi dan laporan itu sangat penting ya pada saat kita melakukan praktikum atau pada saat praktikum tersebut ingin dilaksanakan. Jadi tidak ada nih dari salah satu
administrasi laboratorium itu yang terlewatkan gitu, yang artinya semua administrasi itu harus kita lakukan, kita jalankan secara nyata gitu, tidak hanya tertulis di dalam dokumen atau di dalam file gitu ya. Nah kita juga tuh pokoknya harus melakukan semua yang tertulis pada administrasi laboratorium seperti itu. Sebenarnya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.